Ya, sahabat sekalian, ini ada hal yang menarik ya soal Tom Lembong. Kejaksaan Agung mengatakan menyita uang 565 miliar, tapi tidak satu pun dari Tom Lembong, 1 rupiah pun. Kemudian dia juga tidak membebankan kerugian negara pada Tom Lembong. Lalu gimana ini persoalannya? Hah? Aduh. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat, kita bacakan seperti apa sesungguhnya. Oke, sobat era sekalian ya. Oke, soal Tom Lembong ini. Ini kan agak aneh juga. Tapi sebelumnya saya mau ngajak umroh lagi ya. Kalau yang berminat, bintang 5 masih 13 seat. Itu laporan terakhir ke saya. Kalau bintang 3 dari 80 ya. Kemudian kalau bintang 3 dari 40 itu baru terisi kurang dari separuhnya. Nah, mudah-mudahan sobat era sekalian berminat untuk umroh bareng keren cadas ya, Refli Harun. Di bulan suci Ramadan ini 13 hari ya. Kemudian berangkat tanggal 7 Maret. Jadi enggak mahal sebenarnya kalau kita hitung bulan puasa dan kemudian juga 13 hari plus 2 ya. Plus 2 itu bermalam di Jeddah dan bermalam di Jakarta bagi orang daerah. Tapi saya dikasih mandat untuk memberi diskon kepada sobat era sekalian yang mau daftar sekarang ya. Kalau besok nanti kita lihat karena harus cepat-cepat juga H-1 H-3 paling telat ya, karena kan harus ngurus visa kalau yang sudah punya paspor. Tapi kalau belum punya paspor ya bikin paspor dulu. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan soal Tom Lembong ini ya. Ini menarik ini. Aneh bin ajaib. Ada kerugian negara tapi tak satu pun rupiah pun dari Tom Lembong. Lalu Tom Lembong tidak dibebankan bayar kerugian negara, tapi dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Parah. Oke, ini ada 2 berita ya. Kejagung sita uang 565 miliar dari kasus korupsi impor gula tapi tak ada dari Tom Lembong. Ini parah juga nih. 565 aja. 565 nggak ada miliarnya. Kemudian Kejagung tak bebankan Tom Lembong bayar kerugian negara. Apa soalnya ya? Oke, kita bacakan. Karena dari awal kerugian negara itulah yang menjadi salah satu unsur ya penyebabnya. Nah, kalau dia nggak merugikan keuangan negara, bagaimana dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi? Tapi kan memperkaya orang lain dia. Nanti kita lihat ya. Bodoh sekali koruptor yang hanya memperkaya orang lain semua ya. Saya mengatakan secara material tidak mungkin koruptor itu hanya memperkaya orang lain. Pasti memperkaya diri sendiri, hanya langsung ke dirinya atau memutar melalui orang lain ya. Oke, coba kita lihat ya. Kejaksaan Agung menyita 565 miliar dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016. Ini FIFA dari fifa.co.id, tapi judulnya 565 rupiah doang ya. Nggak ada miliarnya. Kemudian, namun tidak ada uang yang disita dari tersangka ex Menteri Perdagangan Tom Lembong alias Thomas Trikasi. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Jampitsus terhadap 9 tersangka swasta. Hal itu diungkap Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar. Bahwa pada hari ini tepatnya 25 Februari, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565,3 miliar, kata dia. Dia menjelaskan uang paling banyak disita berasal dari TWN yang merupakan dirut PT Angels Product Angels ya, di mana nominalnya 150 miliar. Uang ratusan miliar tersebut akan disimpan di rekening penampungan lain pada Jampitsus. Hati-hati ya, apakah benar segitu ya. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total 565,3 miliar dititipkan di rekening penampungan lain pada Jampitsus di Bank Mandiri. Hati-hati ya, ada korupsi di balik penyitaan-penyitaan seperti ini. Berikut rinciannya. Tony Wijaya ya,
Dirut PT Angels 150 miliar sekian-sekian. Wisnu Hendra Diningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Purnindo 60 miliar sekian-sekian. Dan selanjutnya ya. Siapa lagi? Saya juga nggak kenal nih siapa orangnya ya. Justru yang nggak kenal itu yang kadang-kadang Hansen Setiawan ya, Dirut PT Sentra Usaha Tamajaya ya 41 miliar. Indra Suryaningrat, Dirut PT Medan Sugar Industry 77 miliar sekian ya. Dan Suryanto Eka Prasetyo, Dirut PT Makassar Tena 39 miliar. 6 Hendro, siapa lagi nih? Hendro Antonio Tiwon ya, Duta Sugar Internasional. Kemudian apa lagi ya? Ali Sanjaya, Dirut PT Kebun Tebu Mas 47 miliar something. Hans Valita Utama, Dirut PT Berkamanis 70 miliar something. Kemudian ada juga Eka Sapanca, Direktur Permata Dunia Sukses Utama 32 miliar. Ya pokoknya segitulah ya. Tapi tak satu pun ya itu berasal dari Tom Lembong punya kerjaan ya. Oke, kenapa nggak dibebankan? Coba kita lihat ya. Kejaksaan Agung nih kan, Kejagung tak bebankan Tom Lembong bayar kerugian negara. Kejaksaan Kejagung menyatakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong tidak dibebankan membayar kerugian keuangan negara dalam kasus penyalahgunaan wewenang impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan kerugian yang terjadi saat itu bukan di masa Tom menjabat. Luar biasa. Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu. Bukan Pak Thomas Lembong, ujar Kohar dalam konferensi pers. Maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong, imbuhnya. Namun lanjut Kohar, hal itu tidak berarti Tom tidak menerima aliran dana korupsi. Ia pun mengatakan aliran yang akan terungkap dalam proses persidangan. Bahwa apakah ada aliran uang Pak TTL ini nanti akan kita lihat bersama di depan persidangan, tuturnya. Biasanya sudah diceritakan kalau ada. Kejagung telah menetapkan Thomas Lembong dan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin persetujuan impor dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula. Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah GKM untuk menjadi gula kristal putih kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Dalam kasus ini Kejagung menyebut nilai kerugian negara mencapai 578 miliar. Terbaru Kejagung menetapkan total 9 orang tersangka dari perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai tempat pengolahan GKM menjadi GKP oleh Kemendak. Kejagung yang juga telah menyita uang 565 miliar dari para tersangka sebagai bentuk pemulihan kerugian negara tersebut. Keren sekali. Jadi saudara sekalian ya, saya katakan saya tidak mendukung koruptor. Siapapun koruptor harus disikat. Tetapi masalahnya agak reasonable lah, agak masuk akal gitu. Dari kemarin kita cari-cari kerugian negaranya di mana. Apa kerugian negara yang disebabkan oleh Tom Lembong? Karena kalau hanya kebijakan saja, nggak bisa dikriminalkan kebijakan. Karena tidak ada motif jahatnya kalau saudara kebijakan. Tapi kalau dia punya motif jahat untuk kickback dan lain sebagainya, maka saya kira kita tidak bisa mengatakan Tom Lembong orang baik. Tapi kalau sampai sekarang nggak jelas mengatakan nanti kita akan buktikan aliran dana dan lain sebagainya, saya kira Kejagung sedang mencari-cari alasan untuk menghalalkan tudingan atau tuduhan atau tuntutannya terhadap Tom Lembong. Jadi begitu saudara sekalian. Jadi kita menegakkan hukum itu ya harus jelas kesalahannya apa. Nggak boleh ya
sembarangan seperti ini ya. Bayangkan ada kasus yang jauh lebih powerful di mana orang merugikan negara sekian dan langsung bersangkutan dengan orangnya. Ini bikin kebijakan, lalu kebijakan itu dianggap koruptif, padahal hipotesa kan masih, yaitu memberikan izin impor gula padahal sedang surplus, dan ada ahli mengatakan nggak pernah Indonesia itu surplus gula, itu satu. Yang kedua adalah memberikan izin impor gula kristal mentah padahal harusnya gula kristal putih. Apa pula itu ya? Padahal di situ yang namanya BUMN sendiri juga mendapatkan keuntungan berupa fee. Ya, sebenarnya dari awal saya nggak begitu jelas Tom Lembong ini diapakan sih sebenarnya kasus korupsinya ya. Dan kemudian kerugian itu menteri sesudahnya nggak jelas lagi. Bukan pada masa Tom Lembong lah. Gimana ini? Pokoknya itu aja lah ya. 2016 itu kasus, bukan Pak Tom berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Refli Harun. Bung Refli layak bicara tentang hukum hak cipta royalti karena sudah S3. Apa ini impeachable ya? Sebenarnya bukan karena S3 atau tidak. Apakah kita mengerti atau tidak ya? Kebetulan saya baca, tapi bacanya baru. Tapi logika hukumnya saya paham ya. Nah, logika hukumnya ini yang paling penting adalah karena yang namanya right pencipta itu dia hak eksklusif menurut undang-undang. Jadi karena dia hak eksklusif, ya dia bisa menuntut ya. Harus ada skenario dari Kejagung sudah kepalang tanggung mentersangkakan Pak Tom Lembong. Para tersangkanya dipaksa pura-pura mengaku di depan publik yang kemudian akan dibebaskan dalam waktu singkat. Kerjaannya Mulyono anti kritik. Memangnya berani sama Raja Jawa. Kalau memang Pak Tom yang dapat untung, tentu itu uang kembalian dari dia. Tapi kok bukan? Semoga Kejagung jujur dan jauh dari skenario zolim dalam kasus ini. Kebenaran itu ada buat orang yang benar-benar percaya. Kejaksaan menangani kasus Tom Lembong dengan cara-cara yang konyol dan menjijikkan. Hebat juga uang 565 bisa kecelacak hampir 10 tahun yang lalu. Ya, ini juga saya heran. Gagah juga Kejagung ini. Masa kasus depan mata kayak Zulhas nggak dilacak, di depan mata masa nggak ditangkap, sedangkan semua di seberang pulau. Semua keluarganya ikut proyek-proyek strategis demi kejayaan dinasti Pak Mul ya. Ini kasus semua demi Fufu Fafa Bang Refli. Ya, Fufu Fafa memang singgung-singgung Tom Lembong kan, kayaknya dia terobsesi sama Tom Lembong, mungkin merasa apalah ya. Para tersangka udah setor kerugian negara, artinya dibebaskan dong, kata Wowo. Kembalikan uangnya, bebas dong. Kalau Tom Lembong nunggu bayar. Ya nggak juga benar ya, kerugian negara sudah dikembalikan. Tapi agak aneh. Kok lewat 10 tahun tiba-tiba bisa nyita di perusahaan itu. Tok, nyita. Bingung juga kita ya. Gitu kok tiba-tiba yang diincer ya. Yang kasihan tuh orang-orang seperti itu, nggak terbukti tapi ditahan macam Gus Nur dan Tom Lembong. Ya itulah. Ya. Bahkan yang katanya dapat uang, udah 9 tersangka baru ini udah ditahan belum ya? Orang DPR malah